kisah sahabat kecil ya, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika beliau berjalan di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwas sekalian, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada beliau, ya gulam, wahai ananda. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, ya gulam, wahai ananda, ini u'allimuka kalimat. Jadi sesungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara, beberapa kalimat. Ya. Kemudian Nabi memberikan nasihat kepada Abdullah bin Abbas yang perlu menjadi perhatian untuk kita semua, ikhwas sekalian. Nabi menyebutkan kepada Abdullah bin Abbas, ihfazillaha yahfazka. Jaga Allah Subhanahu wa taala, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidahu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapatkan Allah di hadapan. Kemudian Nabi melanjutkan, idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau ingin meminta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau ingin meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nasihat penting. Anak-anakku sekalian, jagalah Allah. Bagaimana maksud dari nasihat Rasulullah menjaga Allah? Yaitu tetap istiqomah, tetap komitmen dengan perintah-perintah Allah, dan istiqomah menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah akan menjaga kita dan senantiasa menjaga kita, anak-anakku sekalian. Maka kita harus yakin bahwa ketika kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap istiqomah dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di saat itu Allah akan senantiasa membersamai kehidupan kita. Maka keyakinan ini, ikhwas sekalian, harus kita tanamkan di dalam diri kita. Maka cara kita mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan, ikhwas sekalian, adalah menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah Allah. Apa yang telah kita pelajari di sekolah, apa yang kita ilmui selama ini tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, maka usahakan, ikhwas sekalian, kita jalankan dan istiqomah kita pegang. Dan kalau kita butuh sesuatu, kepada Abdullah bin Abbas, idza sa'alta, kalau kamu ingin minta sesuatu, fas'alillah, minta saja kepada Allah. Jadi langsung minta kepada Allah. Berdoa, angkat tangan. Anak-anakku sekalian, kapan saja kita mau minta kepada Allah. Kalau kita ingin minta tolong, ada persoalan, ada masalah, ya. Wa idza sta'anta, kata Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Nah, ini penting. Biasanya kalau ada orang seseorang punya masalah, ya, dia minta tolong kepada yang lainnya. Maka nasihat yang penting, ikhwas sekalian, kalau kita ingin minta tolong, ada sesuatu yang kita inginkan, ada yang kita cita-citakan, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ragu. Kita harus yakin, belajar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, belajar minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masalah dan persoalan-persoalan kita. Ya, sebelum kita sampaikan masalah kita kepada orang tua kita, kepada ustadz-ustadz kita, maka sampaikan dulu kepada Allah, ya Allah, saya punya masalah, saya punya tugas belum selesai, saya minta tolong ya Allah. Seperti itu caranya, ikhwas sekalian. Jadi belajar amalkan nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah masih memiliki nasihat kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian Nabi melanjutkan menasihati Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Yang sekali lagi, Abdullah bin Abbas ini adalah sepupu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyebutkan, wa'lam, ketahuilah, annal ummata lau ijtama'at ala ayyam fa'uka bisyai'in. Sekiranya sekelompok kaum berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, suatu manfaat, maka Nabi menyebutkan, lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka. Maka sesungguhnya manfaat itu tidak akan sampai kepadamu kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Jadi siapa saja yang ingin memberikan manfaat kepada kita, kebaikan,
Tapi kalau Allah tidak menghendaki, kebaikan itu tidak akan sampai. Walaupun orang tua kita, ikhwas sekalian, sudah menyiapkan kepada kita, ya, mungkin sudah ada warisan, sudah ada kebaikan yang disiapkan orang tua kita. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, kebaikan itu tidak akan pernah sampai kepada kita. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, ya, wa ini jitama'u ala ayyadurruka bisyai'in. Demikian pula, jika ada sekelompok kaum atau sekelompok orang berkumpul untuk memberikan mudarat, ingin mencelakakan kita dengan sebuah kecelakaan, maka Nabi tegaskan, lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika. Maka kecelakaan itu tidak akan pernah sampai kepada kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk. Rufi'atil aqlam أغرهم فاق ماجد الخالدين ومشى الركاب بذكرهم ندا على مر السنين ومشى الركاب بذكرهم. Jadi anak-anakku sekalian, kita juga di pelajaran tarbiyah sudah belajar tentang takdir. Kalian sudah melewati pelajaran tentang takdir. Maka anak-anakku sekalian, para ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nasihat ini sangat penting dari Nabi SAW untuk kita. Untuk senantiasa kita semangat berjuang. Karena Nabi menyebutkan, ikhwas sekalian, manfaat itu, kemudian kecelakaan itu tidak ditetapkan oleh makhluk, tapi ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan sesuatu kepada kita dari hasil usaha kita. Kaidah al-ajru ala qadri masyaqqah. Balasan itu sesuai dengan beratnya perjuangan yang sudah kita lakukan. Sesuai dengan usaha yang kita lakukan, manjada wajada. Itu sering disampaikan kepada kita. Maka terus berusaha. Tidak usah pedulikan, ikhwas sekalian, celaan orang-orang. Kemudian jangan juga terlalu berharap kepada orang tua kita. Oh, ada di orang tua saya. Karena Nabi menyebutkan, sekiranya semua manusia berkumpul, ada kaum berkumpul memberikan kebaikan kepada kita, tapi Allah tidak menghendaki kebaikan itu sampai kepada kita, maka tidak akan sampai. Jadi yang biasa mengandalkan orang tuanya berhati-hati. Jadi semuanya akan kita dapatkan sesuai dengan usaha kita masing-masing. Maka ikhwas sekalian, sekaligus menjadi motivasi bagi kita untuk menjadi seorang yang berani menyampaikan kebaikan, berani di atas kebenaran. Karena kemudaratan itu juga sampai ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Tidak ada yang bisa mencelakakan kita, ikhwas sekalian, kecuali apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Maka semangat, jangan terlalu berharap kepada orang lain. Jangan terlalu berharap kepada siapapun, kepada makhluk, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula semangat, berani. Jangan takut dengan tantangan orang lain. Jangan takut dengan ancaman musuh-musuh kalian. Anak-anakku sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi kita. Kuncinya tadi di awal nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Abbas adalah ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah. Jagalah Allah, maka Allah akan menjaga. Bagaimana caranya, ikhwas sekalian, kita menjaga Allah? Tetap istiqomah, tetap taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam ketaatan, mujahadah, berjuang dalam ketaatan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kesuksesan itu akan datang kepada kita. Ikhwas sekalian, jangan berhenti. Jika ada mencela kita, ikhwas sekalian, jangan berhenti. Karena kalau kita berhenti dari kebaikan, maka orang yang benci kepada kita, yang tidak senang dengan kita, semakin tertawa. Kalau kita berhenti dalam kebaikan. Karena orang yang benci dengan kita itu senang kalau kita jauh dari kebaikan. Maka jangan berhenti. Kemudian orang yang berharap kepada kita, ikhwas sekalian, akan sedih kalau kita senantiasa tidak menjaga semangat. Maka jaga semangat kita untuk senantiasa berbuat kebaikan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang begitu mendalam dari Rasulullah SAW. Nasihat yang begitu mendalam untuk pemuda seperti kita. Sekalian yang juga harus kalian pegang dalam kehidupan kalian.
dalam mencapai cita-cita ikhwas kalian. Pegang tadi nasihat teman.